Kayak saya tuh waktu pertama kali bikin TSDS itu sendirian kan? Sekarang udah enggak? Enggak, terus waktu saya tuh sendirian tuh saya punya role model tuh ada satu arsitek Malaysia namanya Kevin Low. Oh, Kevin Low itu small project ya, small project dia kerja sendirian. Saya, wah ini Mas Kevin Low ini hebat ya bisa sendirian nih, gua kenapa nggak sendirian ya? Gitu kan, gua coba tuh sendirian. Anak muda yang ini mereka itu sebenarnya bukan strawberry. Mereka bukan lembek, mereka tuh makhluk yang lebih cerdas, yang tahu apa yang sebenarnya lebih penting, mana yang lebih cepat, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngarahin yang lebih tepat, sebenarnya dia bisa grafiknya bisa tinggi ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini spesial, selalu ya? Selalu spesial. Selalu spesial tamu-tamu kita teman-teman. Hari ini yang datang, yang kita ajak ngobrol hari ini adalah seorang Interior designer. Tapi ada arsiteknya juga gitu ya. Iya. Beliau adalah founder dari TSDS Interior Architect, Tony Sofyan. Siapapun bisa membuat desain yang hebat. Namun untuk memiliki kepekaan sebagai perangkat adalah permulaan yang akan membantu orang-orang untuk memahami apa yang Anda ciptakan tanpa perlu mengkomunikasikannya lebih lanjut melalui kata-kata. Begitu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Tony Sofyan. Tony Sofyan, seorang interior designer yang juga pengajar di perguruan tinggi di Indonesia, merupakan founder dari TSDS, Tony Sofyan Design Studio. Kiprah dan kontribusinya di bidang desain interior luar biasa dan bisa menjadi inspirasi generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang desainer interior. Kita simak ya di podcast kita kali ini. Untung nggak salah. Ya. Udah selalu diinget. Tapi lu tau nggak singkatannya apa itu? Tony Sofyan DS-nya ya, desain interior, bukan? Desain studio Mas. Desain studio. Untung gua tanya. Iya. Mas Tony apa kabar? Baik. Kita kayaknya terakhir ketemu tuh selalu di event-event Di acara. kalau kita tuh nggak ada event, mungkin jarang ketemu kali ya. Jarang. Benar. Asli pas di event. Selalu ketemu adalah di event-event di mana interior dan arsitek tuh ketemu di situ ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas ke teman-teman. Karena ini yang nonton bisa juga yang bukan interior dan arsitek ya. Iya, mahasiswa, teman, macam-macam. Jelasin sedikit tentang Mas Tony dan studionya tadi, TSDS. TSDS ya. Emang dari dulu TSDS? Iya, dari dulu. Enggak kan? Nggak pernah tahu. Maksudnya dari kuliah. Dari lulus awal kerja. Oh, jadi saya mesti cerita dari lulus kuliah ya. Kira-kira gitu kan? Iya, mungkin kira-kira enggak. Lu tau kan? Gue satu kuliah dong dengan Tony. Jadi gue pengen tahu dong gitu loh. Maksudnya setelah lulus. Iya nggak sih? Ya boleh dong. Lu keberatan nggak sih? Enggak dong. Silakan Mas Tony. Silakan. Iya, jadi saya kebetulan nih teman sekolahnya Mbak Mira juga. Enggak dong. Beda angkatan. Dia kakak Kenapa sih? Kenapa lu penting banget nih? Penting banget, beliau adalah juniornya ya. Juniornya. Anda seniornya ya, Bro? Kamira nih dulu saya inget banget ya kalau misalnya pas kuliah itu tuh dia anak kesayangan dosen-dosen. Wah, interior. Serius? Iya. Itu udah kita tahu lah ini. Ya, berarti orang-orang tuh kayak nggak boleh menyakiti Mira gitu, ibaratnya dengan angka dan lain-lain gitu ya. Kalau buat anak-anak kita Mira tuh role model gitu ya. Luar biasa. Semangat. Di tahun itu ya Mas ya. Nah, terus. Jadi saya lulus kuliah dari ITB Interior tahun 97.
Setelah itu saya kerja di satu perusahaan Amerika, namanya Ben Severin Associates. Nah, di Jakarta. Jadi Ben Severin Associates ini punya perusahaan sebenarnya ada di SF di San Francisco, tapi dia betulnya dapat kerjaan Menara Peninsula di Sleepy. Dan ownernya Menara Peninsula itu YTC Group ya waktu itu. Dia berpikir untuk membuka cabang si Ben Severin ini di Jakarta untuk ngeberesin si Menara Peninsula ini. Dan yang jadi menarik waktu itu project itu 97-98 itu very difficult. Karena resesi ekonomi. Lagi krisis kan waktu itu. Dan itu satu-satunya yang jalan. Masih jalan itu waktu itu. Jalan proyek itu jalan. Gitu. Si YTC Group ini dari Singapura ya. Jadi kalau di Singapura tuh ada YTC Peninsula, Excelsior gitu satu grup. Gitu kan. Jadi saya kerja di situ 2 tahun. Dan saya kerja di situ jadi detailer. Detailernya yang kayak gini. Oh gitu. Oh, yang kayak Mira yang kerjain arsitek dengan elemen-elemen gitu ya. Citra, komis, ini. Jadi saya tuh 2 tahun bukan KW itu sangat unggulan di itu ya. Wow. Seneng nggak lo? Lumayan. Ya kalau nggak senang pasti udah. Ada yang nggak seneng orang tuh soalnya itu kan detail gitu. Ada orang yang nggak seneng bekerja di sini. Akan detail ya. Ada yang enggak ya? Karena gini, kalau ya mungkin ada yang bilang itu American Classic atau gimana ya. Di era itu tuh kita era gambar tangan, transisi menuju gambar computerized. Iya benar. Tapi si drafter CAD kita itu nggak ngerti kalau misalnya ini proporsi Harus mesti gimana, segini. Jadi pakai saya tuh apa? benar-benar kerja pakai kertas roti, habis itu penggaris triangular, terus ini gambar tangan full. Kemudian didetailin satu-satu baru nih CAD-nya kamu buat. Karena ukurannya tuh proportionnya harus satunya segini. Dan di situ saya blessing. Can you imagine? Saya blessing bisa diajarin itu karena mereka perusahaan Amerika, jadi ada sistem cara gambar American yang nggak diajarin di ITB. Saya belajar dan saya sangat paham tentang sistem gambar working drawingnya orang Amerika gitu. Kira-kira gitu. 2 tahun setelah itu nggak ada proyek. Karena iya 11 ya. Kebayang gue ngegambarin proyek hotel yang terdaung ini itu nggak ada yang dibangun, udah tebal segede gini. Apa? Iya, udah tebal segede gini. Ini nggak jadi bangun, nggak ada budget. Dolar waktu itu gila-gilaan, siapa yang berani invest gitu kan. Belasan ribu waktu itu. Parah sih. Parah. Jadi akhirnya saya merasa, ini saya gambar terus-terusan nggak ada yang diproduce, itu buat saya juga agak berat ya. Jadi saya memutuskan go back to school. Makanya lu ngambil S2. I see, itu tahun 2000 berarti ya? 99 ya? Jadi kan 97 lulus, 2 tahun kemudian saya udahlah ini go back to school setahun. Lu ngambil ngelanjutin di mana? Jakarta, di Bandung? ITB lagi kan kalau nggak salah jurusannya itu urban design bukan? Berubah kan lu? Bukan. Jadi untuk seorang lulusan interior designer itu kalau mau lulus tuh kan bisa ke magister desain, betul. Dan satu lagi magister arsitektur. Lu milih yang. Jadi itu memang slotnya. Cuman dan itu. Kalau mau nanya magister interior design ada nggak? Nggak ada. Ada aja magister architecture. Nah makanya karena saya dulu waktu S1-nya sebenarnya mau masuk Unpar yang tadi itu arsitektur, jadi saya udah tarik yang sebelah sini gitu daripada yang sebelah sini gitu loh. Jarang loh biasanya arsitek S2-nya dari ini kebalik ya. Iya dari tapi yang sebenarnya waktu itu enggak Mas, karena Mas Tendi dan semua yang Tendi itu asdos dulu. Asdos itu pada lulusan dari magister arsitektur semua. Tapi kan S2-nya gitu, kan? S2-nya. Karena slot ruangannya itu kan sebenarnya nggak banyak. Gitu kan. Kamu mau kesini atau kesini ya nggak banyak pilihannya. Jadi biasanya ngambil yang sebenarnya kakak-kakak kelasnya kita sebenarnya. Oh mereka pun ngambil yang sama ya? Sama gitu. Karena si magister desainnya juga belum kebentuk banget. Karena di situ ada DKV juga di situ, semua di situ kan. Ya kan? Kira-kira gitu. Nah, lu kan tadi ngomong, lu sebenarnya pengen ke Unpar, pengen arsitek ya. Iya. Nah, terus kenapa lu jadi belok ke interior? Interior ya, karena dong? waktu itu saya bukan dari keluarga yang banyak uang ya, kira-kira gitu ya. Kuliah di Unpar tuh sangat
The Have pada saat itu lumayan mahal dan Sekarang kebetulan, juga kali. kok waktu ngelamar di seni rupa ITB kok keterima gitu kan. Ya sudah, saya lanjutin di situ Kok gitu kan keterima? cerita. Kalau bingung ya. Orang mah alhamdulillah Orang gitu. pengen keterima gitu ya, dia kok tumben keterima. gitu. Kok bisa keterima ya KPD gitu soalnya terus terang aja. Jadilah makanya lu milih. Jadi akhirnya milih interior itu dan memang oke lah, nggak apa-apa. Saya kuliah di situ tuh bisa ketemu pacar dan Oh, pacar macam-macam. ya. Iya gue Banyak tahu lah. berberat terus Gitu ya, di zaman itu ya. Ya, Tapi dia ini pinter banget tau nggak sih? desainer ya. Pokoknya tahun itu ya sampai sekarang gue rasa sih. Pokoknya dia tuh kalau mikir ngomong Persis. Tepat. kerja tertata, sistematis. Tersistematis. Nggak mungkin lu ngobrol Gak ngalor boleh kita ini ya, ngobrol apa Nggak mungkin ngobrol ngalor ngidul sama Tony. Ya artinya dari dulu gitu ya Mira kenal Mas Tony itu emang ya nggak banyak perubahan kira-kira dari sampai Mas Tony sekarang gitu ya Mir. Yes, masalahnya sekarang tuh gue sama Tony itu jarang ketemu loh. Ketemu di acara tadi ya, kalau kita ketemu. di Maksudnya kita nggak pernah diskusi Iya, ya. iya, iya. Gitu ya. Sering nggak paling sih. Ngomong-ngomong Boleh kantor dong. lu tuh jauh nggak sih dari BSD. Kemang? Oh BSD. Oke, BSD. di SDS ini Iya, di di BSD BSD. bisnya. Nah setelah saya sekolah lagi gitu kan, saya ngambilnya itu dulu ada 6 sub jurusan. Yang Mas bilang urban design itu salah satu, tapi saya nggak ngambil itu. Oh enggak justru. Jadi saya punya pendapat waktu itu kalau mau kuliah yang ada gambarnya saya mesti dibayar. Gitu ya. Hah? Jadi saya ngambil kuliah yang Yang benar berteori. sejarah teori arsitektur. Oh gitu. Gimana? Kenapa lu punya pikiran kayak gitu? Kenapa? Masih Karena kan banyak. aku udah kerja 2 tahun kan tadi di Ben Sefrin yang klasik gitu. Iya. Terus aku nggak mau kuliah itu kan ngegambar nggak dibayar. Agak parah ya. Edan. Jadi mendingan kuliah yang dapat ilmu aja deh gitu. Iya. Nggak usah gambar-gambar gitu lah ya. Iya gitu. Itu maksud gue tuh dia tuh begitu Semua memikirkan, dipikirkan. Dan dari situ I ternyata saya ngelihat sejarah teori arsitektur itu paling menarik kalau buat saya dan passion saya ternyata di situ. Oh gitu. Gue kalau Gitu ingat loh. Tony itu ibarat bicara mengenai design thinking. Kenapa tuh ya? Karena dia tuh benar-benar paham dan memikirkan itu gitu loh. Kenapa sih lu sampai Passion itu. Iya, maksudnya orang kan desain thinking oke gitu. Dia enggak loh sampai kulik-kuliknya dia. Ya itu dia nanti gue akan bicara tentang education juga dan everything ya, akan banyak lebih bicara di situ karena saya ngajar juga kan. Dan yang jadi menarik ya memang sekolah di seni rupa itu sangat praktikal ya kelihatannya. Jadi udah pasti artistik, kemudian apa ini. Tapi ternyata ada dosen-dosen di situ yang kayak Pak Yasra, kemudian teknis banget ya. yang sangat Teoritis, theoretical gitu, terus si Pak Primadi Tabarani yang Yeah. ngajarin creativity dan everything. Gue tuh malah lebih kayak Senang kesana. seneng ngebaca yang thinking yang lebih kayak gitu, lebih filosofi ya betul. Sampai akhirnya saya waktu ngelamar di S2 itu ketemu satu yang jadi sahabat saya, si Martin namanya. Nah si Martin ini tuh ketemu gitu ya. Kamu baca apa? Gitu kan. Saking memang mau ngejar ilmunya tuh ke situ gitu. Bukannya yang mau nguatin skill atau gimana ya. Mau baca apa? Saya baca Friedrich Nietzsche. Jerman filsuf gitu. Oh, saya baca Masa Frankfurt. Gitu kan misalnya. Horkheimer, Adorno segala macam gitu ya. Misalnya yang filsafat. Buat seorang interior designer atau arsitek itu kan ngebaca Itu itu berat. kan orang aneh. Mau nggak sih Orang aneh, ngerti gue nggak sih? Nietzsche itu gue baca loh Oh, waktu iya. kuliah. Entah kenapa ya. Oh, tapi Gua Mira nggak pernah ngobrol Cuman sama saya. pengen tahu. Cuman gue Oh. tahu bahwa bacaan itu oh my god berat. berat. Dia saking beratnya kan akhirnya oh kamu baca itu gitu kan. Nama-nama masih muda gitu ya dan belum ngerti. Saya merasa ini kok gue bisa belajar nih sama orang ini. Jadi waktu kuliah S2 itu sebenarnya kita belajar bukan dari guru-guru aja yang memang master semua ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang sebenarnya akhirnya setelah pulang kita ngopi terus gue tuh minta resume
Dari apa isi yang dia bukunya baca. apa. Oke. Demikian gue bales. Gue Memberikan baca ini resume. isinya ini. Gitu. Tukar-tukaran akhirnya gua bacaan jadi kayak buku. setelah dikasih tahu segala macam, ternyata isinya emang kepake nih buat ngedesain, Dalam. kepake banget gitu loh. Sorry ya kalau jadi ginian ya. Gak apa-apa. Ntar gue cari. Ya, gua senang. Ntar gue cari bukunya nih. Dan si Nietzsche ini ternyata bapak dekonstruksi. Kalau misalnya yang tahu tuh Derrida, Eisenman gitu, kalau di arsitektur sebenarnya dia tuh ujung-ujungnya di si Friedrich Nietzsche ini. Jadi kan narik-nariknya juga panjang ya, sebenarnya nggak semudah itu gitu loh. Dan setelah dijelasin lewat diskusi itu akhirnya cuman begitu doang, gampang ya gitu kan. Jadi baca bukunya susah banget. Nah, Gitu loh. kan itu buku itu kenapa orang kalau baca serasa berat dan lu bisa bilang bahwa ternyata aplikasinya itu mudah gitu loh. Bukan aplikasi mudah. Gue ngobrol sama orang yang benar-benar baca, dan gue juga punya baca yang di bidang lain, kita tukeran. Itu sistemnya. Jadi dia bisa diceritain itu isinya sebenarnya ini, diskusi gitu loh. Terus yang ini isinya begini, oh iya kalau begini mah iyalah gampang gitu kan sebenarnya. Jadi itu memang kayak topik-topik berat, dan tapi sebenarnya Intisarinya gitu ya. gue tuh enaknya tuh bisa, gue tuh Ketemu sama blessing, orang. gue tuh blessing disekelilingin sama temen-temen yang benar-benar nggak ada pedit-peditnya atau pelit-pelitnya, lu sharing ilmu gitu. Sampai akhirnya si mentality itu saya pakai untuk ngajar. Ngajar di mana ya? Jadi saya ngajar di universitas Ya itu. gue taunya UPH. UPH, iya. Saya ngajar di universitas itu sebenarnya dengan itikat apa yang saya udah pelajari itu harus di-share karena bagian dari amal hidupnya gua gitu. Meskipun saya digaji ya di situ. Tapi maksudnya lebih gajinya mungkin kadang-kadang nggak dilihat ya, maaf ya. Nggak seberapa lah ya. Tapi yang penting itu share-nya gitu. Iya. Jadi itikat share-nya itu yang akhirnya membuat saya setelah lulus S2 saya harus sharing, dan itu ternyata passion-nya bisa jadi sampai hari ini masih di situ. Kayaknya pensiun gue bakal di situ. Cocok sih. Betul. Cocok dengan design thinking tadi ya. Iya, Gitu. Dan akhirnya gue ketemu si sahabat gue, ketemu gede gitu di si Martin itu kira-kira. Dan di situ enak banget karena kita bisa benar-benar ngebahas dari berbagai dimensi pemahaman pikiran gitu ya, yang kepake buat arsitektur interior gitu. Kira-kira. Tapi orang tuh memang macam-macam sih. Ada yang senang praktikal, ada yang senang mendalami teori-teori sih. Iya nggak sih? Nah tapi sebenarnya lu teori dan praktikal anyway. Iya kan? Nah, itu yang lu jalanin juga gitu jadi loh. menarik kan, saya pernah kerja di perusahaan yang Amerika itu gitu kan, dan setelah saya lulus dari S2 saya akhirnya kerja di tempatnya Pak Dodo di Trivium, dan itu mentor saya yang terbaik ya sebenarnya, istilahnya kakak sendiri. Terus ininya apa, pengalamannya luas dari dia muda umur 20 udah kerja di Bali gitu kan. Jadi bener-bener milieu atau mungkin sekelilingnya aku itu kayak Mendukung. kayak bener-bener jarang lah ada orang yang mungkin dapat teman-teman sekeliling atau mungkin orang-orang yang di sekeliling yang bisa ngebantu ke situ lah. Iya iya. Gitu. Ngebantu secara mental, secara keahlian ya, jadi lebih maju gitu kan Benar, maksudnya. benar, Iya. benar. Jadi kalau orang sekarang itu bilangnya support system. Support system, benar. iya. Sudah memang on the track gitulah ya, dengan apa yang Mas Tori jalan itu udah kayak ya tinggal jalani dengan orang-orang yang sekeliling yang membantu tuh terus di jalur itulah ya. Di jalur itu, dan Kemana-mana gitu. memang seneng gitu ya, memang Iya. jadi akhirnya wah makin kegali terus dan makin Lu ngomong kayak gitu, memang lu berpikir bahwa kakak lu lebih pinter dari lo gitu. Iya. Harus gitu ya. gitu sih kan. Iya. Enggak, gue kayak bener-bener pengen tahu gitu loh. Sorry ya Mas Dodo, gue pengen tahu. Enggak, maksudnya kan gini. Atau karena kan lu dia punya adik pengalaman aja. kan duluan. Karena memang Dia lebih kan- duluan dia pengalaman duluan. Kalau saya pengalamannya kan, ya. 2 tahun di konsultan Amerika kan different game. Different game Oh gitu iya ya. iya. Kayak sama-sama ngerjain hotel, cuman maksudnya different game gitu ya, American Classic. Yang ini kan di ini. Nah, pas ketemu lagi di tempat abang saya itu memang terjadi dialog yang seru Tajam lagi ya. gitu kan. Jadi
istilahnya, oh ini tuh harusnya diginiin, ini harusnya diginiin gitu ya, kira-kira gitu. Nah, Dua orang yang seneng berdiskusi, kebayang nggak sih lo? nah ini ya, kan biasanya ini seawam mungkin gue bisa mewakili orang-orang awam gitu ya. Jadi kayak dalam desain kan kalau misalnya kita ngomongin soal teori atau ya filosofi tadi itu kan kebanyakan teknikal yang kita bahas kan, misalnya teknologi kayak gini nih. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam teori-teori yang sifatnya filosofi tadi, impactnya terhadap desain tuh kayak gimana sih mas? In real lah. Iya. Ya, sebenarnya Jadi teorinya bukan teknis ya kalau Tony, Iya. dia lebih filosofi ya kan ya? Ya mungkin lebih Nggak, banyak pemikiran. banyak mungkin orang yang punya sedikit salah kaprah mungkin ya. Kalau teori itu cuma teori, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kata teori, teoros dari Gerika kunonya itu, si teori itu sebenarnya muncul dari praktek. Jadi dia itu sebenarnya kayak kontemplasi dari orang melakukan praksis atau praktek gitu ya. Dan dia melakukan kontemplasi, jadilah teori. Jadi itu sebenarnya salah kaprahnya itu bukan kebalik ya. agak gila-gilaan ya kalau menurut saya. Semuanya itu based on praktek sebenarnya. Cuman bedanya kalau Mas Ren atau mungkin orang-orang lain, teori itu nggak ditulis. Teori itu cuma ada di kepala sini, nggak ditulis. Itu hilang. Tapi ada orang yang menulis gitu kan, dan menulis ternyata saya bisa baca apa yang udah dialami oleh orang itu. Jadi itu sebenarnya kontemplasi dari praktek sebenarnya. Atau kalau bahasa si Gerika Kundonya doksa praksis. Gitu kalau di filsafat ini. Kita tuh kurangnya tuh gitu loh. Kita melakukan sesuatu mestinya tuh memang ditulis. Orang luar kan gitu ya. Dan tradisi Indonesia nggak punya tradisi menulis. Syukur-syukur sekarang iya. Atau dimasukin ke podcast atau dimasukin ke ini, jadi akhirnya tertulis, terlihat, tercatat. Gitu tercatat. Kan? Kira-kira gitu. Jadi itu sebenarnya ada orang yang ngemisahin antara teori yang praktek, absurd deh buat saya. Iya benar. Absurd gitu loh. Jadi merekam lah, merekam apa yang sebenarnya udah dilakukan dan melakukan kontemplasi. Sebenarnya gitu bisa kan. Dalam tulisan, bisa dalam visual, dan mungkin sekarang ini kita dalam verbal ya. Benar. Dan kenapa saya tadi sama Mas Dodo itu saya belajar banyak, karena memang di situ kita berkesempatan untuk dapat proyek-proyek yang memang luar biasa lah. Di situ kesempatannya, dan itu yang saya bilang support bisa sistemnya, belajar. Support sistemnya ya jadi nggak bisa dibeli ya, istilahnya. Iya. Jadi TSDS ini kan tadi setelah akhirnya kerja dengan Mas Dodo ya, setelah itu baru berdiri. Iya, berapa 11-12 tahun kemudian. Lumayan lama dong ya, bareng ya kalian ya. Lama. Jadi baru mungkin bisa dibilang di 2000-an belasan gitu ya, baru 10-an. TSDS itu 2011 mulai. Iya gitu. Kira-kira gitu. Dan dengan TSDS ini apakah Mas Dodo tuh dengan aktivitas saya seperti dosen juga gitu ya? Ini Tony loh. Sorry, Mas Tony. Salah loh. Puter-puter ya. Nah, Mas Tony dengan adanya aktivitas sebagai dosen, kemudian praktis juga gitu ya. Kemudian dengan TSDS ini sinkronisasi sama atau teori yang diajarkan dengan apa yang dilakukan berbeda gitu? Pasti ada bedanya ya, maksudnya apa? Game, maksudnya rule of the game-nya beda ya? Gitu ya. Tapi saya ngelihat itu bisa sangat sinergis ya. Sinergis. Kayak saya tuh waktu pertama kali bikin TSDS itu sendirian kan? Sekarang? Enggak. Terus waktu saya tuh sendirian tuh saya punya role model tuh ada satu arsitek Malaysia namanya Kevin Low. Kevin Low itu small project ya. Small project dia kerja sendirian. Saya ini Mas Kevin Low ini hebat ya, bisa sendirian nih. Gua kenapa nggak sendirian ya? Gitu kan, gua coba tuh sendirian. Gila itu Mas, kalau saya kerja pagi jam 12 udah ngantuk sendirian. Apa? Sendirian tuh maksud lu tuh nggak ada tim, benar-benar sendiri. Karena kalau Kevin Low itu cara kerjanya itu dia sendirian, tapi bekerja dengan kontraktor. Gitu kan. Jadi dia melakukan proses diskusinya itu dengan kontraktor, dan detail-detail arsitekturnya itu bersama kontraktor. Saya tahu itu. Maksudnya apa? Bukannya sendirian di dalam kamar itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya benar-benar terjadi proses iteratif sama si kontraktor, tapi dia kerja benar-benar di hands on sendirian. Nah, saya pikir why not? Gitu kan tadinya. Dan lu melakukan itu. Gue coba gitu kan. Gila Mas, nggak kuat saya. Ngantuk, jadi nggak ada saya teman. itu bukan model orang yang bisa sendirian ternyata.
saya tuh harus melakukan dialog dengan mulai siapapun atau apapun gitu supaya akhirnya saya bisa hidup gitu loh. Tuh kan. Nggak bisa gitu ternyata yang merenung sendirian terus Hampir ngegambar sama kan sendirian dengan tuh nggak gue, bisa. lu aneh kan, Gitu kan. ngelihat gue. Enggak sih. Gue juga untuk dapat ide itu nggak bisa kayak tiba-tiba merenung terus ngambil dari awal-awal nggak bisa. Tapi dari hasil diskusi baru kenapa kita nggak bikin ini, kita bikin ini gitu kan. Gitu kan. Memang ada beberapa orang yang memang butuh kesendiriannya untuk menangkap ide, ada juga orang yang butuh partner untuk bisa menemukan beberapa Untuk ide. merangsang kita berpikir. Betul. Dan itu mungkin yang salah satu kenapa gue Mira nih ada terus kayak gini. Karena kita saling berbahas pantun. Karena kan sebenarnya saya pernah baca juga kalau misalnya manusia itu kan sebenarnya punya naluri itu buat kompetitif atau bersaing, kayak misalnya berburu tuh jadi kayak siapa yang duluan nih gua ini terus yang ini nggak, udahlah kamu nggak dapet gitu ya apa. Tapi ternyata manusia semakin maju, sosial media makin jalan dan everything, dan akhirnya makin kolaboratif. Dan itu sebenarnya manusia advance tuh. Kalau udah sampai di titik Yang Sampai di di titik titik udah itu, nggak udah kompetitif nggak lagi dan kompetisi akhirnya semuanya lagi. itu sinergis dan kolaboratif. Itu manusia advance. Kalau yang purba ya lu kotok-kotokan lah. Saingan. Gitu kan. Iya, Kira-kira iya, gitu. iya. manusia jadul tuh gitu ya berarti ya. Iya. Berarti Mas maksudnya sejak ada yang di SDS sampai sekarang dengan prakteknya dan berteori dengan apa maksudnya mengajarnya juga gitu ya. Ini Lu masih ya berarti Masih, mengajarnya? dan saya mau pensiun di situ lah. Oh, Kira-kira tetap akan membuka diri menjadi dosen Iya, gitu nantinya itu tuh ya. kayaknya passion saya. Itu dosennya berarti dosen arsitektur atau interior? Ya? Interior. Oh, Interior. Soalnya kan S2-nya tadi Arsitek. tapi bisa dikawinkan banget ya Mas. Antara praktik dengan interior dengan teori arsitektur tadi sama. Banget kalau kata saya. Apa? Harusnya, malah harusnya. Tapi itu mungkin nggak banyak ya yang mau gitu, ngambil jalan-jalan ke situ gitu kira-kira. Kenapa? Saya juga agak heran, kenapa? Kenapa lu berpikir nggak banyak gitu? Ya karena waktu saya ngajar itu, saya dipanggil tuh karena kalau nggak salah di UPH itu satu-satunya yang S2 waktu itu. Ya. Anak interior gitu. Tuh kan, Jadi kalau mau nyari anak interior S2 tuh kayak nyari apa gitu, nggak ada. Ini Iya, ada soalnya- makhluk satu ini terpaksa kamu diambil di sini. Iya, Gitu. soalnya gue inget itu ya karena ya berasa aneh juga gitu loh. Iya. Bukannya mau. Tapi kan sekarang kalau lihat di arsitek-arsitek Jepang, misalnya Toyo Ito, dia profesor di universitas masing-masing loh. Dan jadi apa? Maksudnya ngajar dengan profesi itu sebenarnya kalau di Jepang itu biasa. Itu biasa jadi sensei, jadi ini normal gitu loh. Nah di Indonesia mungkin harus dibudayakan ya menurut saya. Iya. Gitu kan mestinya. Antara dibudayakan dan juga kayaknya persyaratannya banyak sih untuk menjadi dosen itu kan. Kayak gak gampang juga. Karena memang bener different game dan saya kayak juggling sih. Iya kan? Jujur ada jugglingnya. Iya. Bukan hal yang mudah. Ah, Juggling sih. persyaratan yang sifatnya administratif itu nggak semudah kita membayangkan as a designer ya. Oh, kita harus ada punya ini syarat ini menulis Iya, prosesnya ini. tuh beda nggak sih maksudnya? Iya kan? Kan gue juga suka ngobrol Dia sama juga dosen ya. bukannya bilang ini mudah, enggak. Ini sangat sulit karena di UPH pun sendiri saya akhirnya kan bukan dosen yang tetap di situ, tapi home base gitu. Sampai di situ ya. Jadi kita nggak yang clock, datang pagi clock, pulang clock gitu. Tapi- Saya masih bisa ngurusin studio. Tapi gitu. lu juga ikut buat modul segala macem gitu nggak Ya, di mau kampus? bikin. Ya sebagai dosen ya. Bikin. Modul untuk yang diajarkan Dan yang itu paling ya. benefit ketika kayak kita ngajar itu semua ilmu-ilmunya kita harus up to date. Gue tuh baca jurnal ilmiahnya lumayan banyak. Dan buku-bukunya kalau yang diajarin ke mahasiswa harus buku 2024 lah. Iya, iya. Jangan Iya, nggak buku bisa antar zaman kita 1070 gitu. 1970 bisa kacau. Jangan buku. Maksudnya bukan nggak boleh yang lama-lama, Iya, iya, tapi iya, kita iya. harus up to date terus. Iya, karena udah Gitu. namanya ilmu kan selalu update ya. Benar. Dengan apa yang sekarang. Benar. Baik jurnal-jurnal, Nah makanya teori-teorinya. ketika saya dari S2 itu dapat kesempatan lagi bersama si sahabat saya itu untuk S3, saya ngambil S3 arsitektur lagi di sekolah yang sama dengan guru yang sama. Oh, Mas Dodi udah S3. Iya Mas. Kita cuma belum kelar soalnya ceritanya tadi Iya. itu. Jadi ya, yang namanya itu nggak pernah mati ya. Kalau memang ada keinginan, orang gue tuh bilang ya sama anak gue, kayaknya mama kalau gabut ya mama mau kuliah lagi. Jangan nggak usah.
Terus anak gue bilang gini, mah nggak salah. Ini nih ya, kita yang lagi kuliah ini pengen gimana cepet biar lulus, biar nggak kuliah, mama pengen kuliah. Ngomong gitu. Nih, ada contohnya. Oh berarti, nah ini, berarti S3 itu lanjut dari S2 yang waktu itu atau ke S3 sudah berdiri baru? Udah berdiri dulu, jadi 2011 itu sebenarnya saya udah ngajar cukup lama, saya ngajar tuh dari tahun 2000. Iya. 2001 lah ya kira-kira. 2000 ke 2011 kan lumayan ya. Iya, lama. 10 tahunan lah ya. Terus kenapa? Karena nggak ada yang S2 waktu itu. Parah banget ya. Lu bisa beradaptasi. Dikit lah gitu kalau mau dihitung ya mungkin berapa orang gitu. Bayang gue Banget sih. interior Jadi design. menurut saya memang di Indonesia kudu lebih banyak lah orang yang berpendidikan lebih gitu. Kalau nggak Ya. nggak ada yang ngajar tuh. Iya, benar. Gitu. Tapi lu bisa ya, maksudnya tuh beradaptasi sama yang muda-muda gitu ya, lu nggak sepaneng ya? Gue suka banget justru. Suka? Gue suka banget. Oh. Jadi aku juga perhatiin kalau bicara yang muda, Gen Z dan sekarang dengan segala kata-katanya sih ini katanya itu katanya ini. Pasti beda dengan yang kita keluarin ya? Iya nggak sih? Memang perlu adaptasi. Iya kan? Kita yang Adaptasi Gila pasti. banget sih adaptasi. Iya kan gila banget. Gila banget, tapi menarik. Tapi seneng Saya pasti. mau Tapi kalau orang yang mau pasti ada aja ya jalannya. Berarti tahun berapa mas S3-nya waktu kemarin itu? Jadi waktu 2011 kan saya ngurusin kantor dulu ya, pasti nggak mungkin langsung S3. Setelah berapa tahun kemudian, Martin ini minta dianterin ke Australia untuk ambil S3. Saya main lah, ya udah pasti pesawat dia bilang kalau gua terima di Australia ya, kamu harus ngajar, harus ikut aku S3, nemenin gua, kayak kita waktu S2 dulu. Wow, Kata Lu dia. kok nggak ada temen yang kayak gitu ya? Oh. kita enggak ya? Terus aku bilang kan sama si Martin, keterima lah, udahlah di Brisbane gitu, keterima nggak apa-apa. Ntar gue anterin lu ke sana ke QUT, Queensland University. Ini sekolah bagus lah. Tapi kalau nggak salah yang swastanya ya, aku lupa nama yang di Brisbane. Terus dia keterima sebenarnya, tapi dia permintaannya adalah minta full scholarship dibiayain semuanya. Dalam arti sama biaya-biaya hidupnya itu yang dia nggak dapat. Oh dari scholarship-nya nggak dapet. Dan sebenarnya biaya sekolahnya udah gratis. Terus nggak Terus dia diambil? hitung-hitung mungkin ya udah Nggak masuk. better sekolah di ITB kayaknya masih lebih masuk akal. Masuk akal. Dan aku punya idol atau inilah apa kayak dosen panutan tuh Pak Iwan Sudrajat, profesor. Yang memang benar-benar Soalnya kita Austra- hormat sekali sama beliau. Australia kan biaya hidupnya tinggi banget ya Iya. soalnya ya. Tinggi, jadi akhirnya dia pikir ya Udah. sudahlah kayaknya gue harus di ITB aja gitu kan. Ikut lu terus tuh. Wah Tin, ini, wah kena dong gua, gitu kan, kira-kira gitu. Soalnya tadi. Ya kan, soalnya udah janji gitu. Udah janji. Ya udah, aku temenin. Ah, Gitu ceritanya. wow. Terus waktu kita ngelamar proposal doktornya itu ke Pak Iwan Sudrajat, dia ngelamar, saya ngelamar, dibaca beberapa minggu kemudian ini diterima yang saya punya sama Prof. Lalu Yang dia kamu lebih cocok sama Prof yang lain, katanya begitu. Karena kan kalau misalnya lu S3 itu kan memang harus begitu. ke apa sih? Iya. Kedalaman ilmunya atau ke Tambah lebih berat dekatnya. ini saya harus Iya. ikutin lagi kan berarti kan? Kira-kira gitu ceritanya. Makin serius Makin jadinya. serius jadinya kan udah gitu tes TPA. Tahu kan tes Apa itu? potensi akademik kalau masuk S3 kok lulus juga lagi? Aku bukan udah lama nggak belajar. Gitu kan? Gue bilang apa? Aku juga, tapi itu benar-benar keberuntungan juga sih, nggak tahu tuh. Ya udah, akhirnya terusin sampai S3. Berarti S3 Gitu. tentang interior design. Enggak mas, tentang beda. materiality and sensibility. Oh, Disertasi pantesan lu saya. kalau misalnya Oh. jadi pembicara selalu ngomongin itu karena gue udah belajar itu 8 tahun. Tentang material dan gue sebenarnya bertanya-tanya. Iya. Jadi kalau dia tuh jadi ada yang ngundang gitu kan, gue tuh dengerin dia. Kenapa dia selalu mengambil bahasan itu gitu loh. Material and- Materiality and sensibility. Material and sensibility. Ternyata itu memang kuliah lo ya. Emang Itu hanya pendalaman. dari promotor saya buat saya gitu kan. Karena Ya. si topik itu sebenarnya saya tadinya ngambil lighting design Awalnya. di arsitektur gitu. Oh. Tapi ternyata ini ada topik yang lebih menarik kamu baca. Setumpuk gitu. Gitu kan. Jadi kita tuh sebagai ilmuwan tuh harus dibiasakan baca jurnal ilmiah. Dan itu anak-anak S1 saya yang jadi menarik di era sekarang. Kamu suka topik apa? Cerita aja. Yang terakhir tuh ada topik tentang senses of smell gitu kan. Misalnya yang ini. Ya udah kamu baca jurnal ilmiah 10. Itu gara-gara saya belajar di disertasi doktor.
gitu kan, karena memang harus begitu baca itu. Jadi saya tuh melihat desainer yang masa depan itu dia harus punya daya atau mungkin kemampuan untuk nge-research tapi yang serius gitu kan. Sorry kalau misalnya ini kayak Enggak. berat banget gitu ya. Gue jadi Enggak sih. tertarik, malah gue mikir Jangan. Tambah setengah deh. Tambah setengah. Tapi itu aku ngeliat in the future gitu. Jadi kalau lu mau compete jadi desainer, lu harus punya analitik research-nya bagus. Nah, aku lagi is a blessing-nya aku belajar S3 itu aku bisa share. Tadi balik lagi. Share ke anak-anak S1 itu. Jadi sebenarnya S3 itu punya manfaat itu. Bukan mau nyari hanya sekedar Hanya sekedar gelar. gelar gitu. Bukan. Iya, Jadi iya, punya iya. manfaat. Punya Lu habit sharing juga. ke anak muda, dan anak muda kita akan punya shifting ke yang lebih maju. Iya, Gitu iya, loh. iya. Dan aku yakin murid-murid gue lebih maju dari aku. Gitu. Karena dia punya Ya, murid dengan yang teknologi dulu yang lebih maju mestinya advance. iya sih. Ya dengan kemudahan akses juga kan sekarang dibanding dulu gitu harusnya lebih bisa mencari lebih banyak gitu misalnya. Ini menarik. Di admissionnya Universitas Indonesia, yang rame itu adalah bagian vokasi. Vokasi itu mungkin kalau di Bandung Poltek, ITB gitu ya. Dan vokasi yang sekarang itu D4 itu menjadi sarjana terapan. Itu bedanya pada tahu apa ya. itu? Kalau kita S1 kan Teori. enggak, S1 kan sarjana S1. Iya. Tapi D4 itu selalu, atau D3 itu D3 dan D4 lah. Gitu kan, bukan sarjana. Nggak Tapi sampai- regulasi pemerintah yang baru, kamu D4 nih kamu sarjana. Jadi SSN saya, Mas, SARS, Lu apa, Ren? gelarnya Oh, aku ST, ST. 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 Nah, ini nanti di vokasi itu diberi gelar S, mungkin kalau di kreatif industri apalah itu namanya ya, S apa gitu. Nah, D4 itu berarti menjadi sarjana kalau sekarang, dan sarjana terapan. Dan nggak usah ketemu makhluk-makhluk kayak saya yang teoretikal banget lah. Sebenarnya kalau ada orang-orang yang benar-benar bisa jago mesin, kemudian bikin podcast yang seperti ini, broadcasting segala macam, itu available juga, maksudnya sesuatu yang berharga juga. Dan Tapi- sekarang malah di reward dengan dalam tanda kutip D4 tuh sarjana. Tapi ilmunya Gitu. beda kan? Ilmunya beda, dan admissionnya itu lebih gede daripada kamu mau masuk S1-nya di UI gitu. Maksudnya yang ngelamarnya banyak nih sekarang. Gitu loh. Yang ngelamarnya banyak karena kepentingan, ya mungkin ada sosial media juga. Yang paling ramai yang broadcasting lah. Apa menurut saya, karena mungkin mau jadi YouTuber macam-macam gitu ya kalau sekarang. Gila, ada sekolahnya Nah, berarti. kalau Mas punya anak nih misalnya nggak mau belajar yang susah-susah, yang terlalu theoretical gitu ya udah ambil yang terapan aja, kenapa enggak? Dan itu menurut saya oke kok mestinya. Kecuali masih kayak ada gap tentang, ya mungkin orang tua kita dulu harus Sarjana gitu ya. Tapi sekarang ini mereka sarjana. Bahkan nih sekarang si vokasi itu ngasih slot untuk jadi magister terapan S2. Artinya yang D4 terapan ini bisa langsung S2. Ada arahnya Jadi itu ya. sebenarnya ada Tapi jalurnya. S2 terapan gitu. Bener. Itu kalau di luar itu kayak applied science. Iya. Jadi ilmu-ilmu yang bisa diterapkan diaplikasikan gitu. Kalau di teori, tapi applied science. Jadi kayak di Jerman tuh ada juga tuh Mas. Kalau di Iya, Australia iya, itu iya. TAFE, misalnya Iya. yang rame itu TAFE yang lebih, harapannya kan kalau misalnya kamu udah kuliah di D4 cepat kerja, Iya. kuliahnya juga lebih pendek gitu kan. Tapi dapat sarjana ya dapat, gitu kan, kenapa enggak? Alurnya kayak gitu. Jadi biar nggak loncat ketika udah dari ini nggak perlu sampai membahas teori yang lebih mendalam gitu ya kira-kira. Jadi lebih Dan- kayak terapan aja terus. Dan bagusnya itu dikasih slot lagi kalau misalnya kamu mau Magister. magister ya udah. Magister Gitu. ilmu-ilmu terapan tadi tuh ya. Sarjana terapan menjadi magister terapan gitu kan. Itu baru di UI. Nah itu menarik, di Unpar juga bisa. Unpar. Dan anak-anak teman saya yang di master ini nggak minta anaknya untuk kuliah di SNI ITB lagi. Bisa Dia langsung pindah situ. ke Unpar Oh. yang D4 terapan ini, yang di bagian kreatif bisnis atau udah gamenya beda nih zaman Gen Z Ya, sekarang. eranya gitu udah kan. beda Gitu kan. karena juga bekerjanya kan sekarang lebih Tapi kan dosennya detailing. dari generasi kita pasti nggak sih?
Ya tinggal dispesialisasiin Iya. aja Kan sesuai kayak dengan misalnya di kebutuhan. UI itu Modulnya yang beda ngajarnya ya? kan dia sastro. Di mana? Dia sastro yang ngajar di vokasi. Di vokasi Iya. UI. Terus nanti ada sutradara dari mana? Jadi Iya, memang macam-macam. lebih Gitu. ini. Kepada Jadi memang- benar-benar orang yang memang leading di industri, bukan yang kita Jadi loh. udah dekat dengan industrinya. Iya. sesuai Bukan hanya sesuai kebutuhan juga. Dan Iya. menurut saya itu it's a good thing, it's a good thing gitu kan. Gitu. Ya kalau saya kan mesti juggling nih yang tadi aku bilang. Saya mau ngedalemin di yang praktikalnya ketemu Mas Dodo. Sekolahnya saya ada gitu. Jadi saya hidup di dua kaki gitu. Iya. Itu lumayan berat lah. Tapi gitu kan. bahkan kalau yang biasa kayak gitu, mahasiswanya seneng gitu karena beliau nggak cuma teori aja, tapi dalam berpraktek juga. Iya, sebenarnya Jadi kayak dia merasa praktek. dapat validasi juga bahwa dosen Iya. seperti inilah yang akhirnya ilmunya jauh lebih, misalnya banyak juga gitu esen teori, juga dalam praktek dia memberikan pengalaman-pengalaman dalam pekerjaannya, Iya. gitu kan? Iya, iya. Itu yang makanya jadi lebih kaya buat mereka yang belajar ketika dosen-dosen ini punya pengalaman kerja juga, punya teori yang mumpuni juga, gitu. Itu ya mas? Iya harusnya gitu Mas. Iya harusnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang artinya ini kan mungkin dari awal seperti tadi kita lihat kayak Mas Dodo tuh nggak merencanakan. Tony. Mas Tony ini kan menjalani ini kayak Lu marah nggak sih kalau Enggak. orang salah ngomong kayak Enggak, gitu cuman kan? dia doang yang marah. Lu salah marah. dia kesel. Artinya gini, ketika Mas Tony tadi udah kan ini S3 nggak di planning gitu, tiba-tiba habis ngantar temennya tuh nggak jadi, nah berarti gua harus S3 dong kan gitu. Jadi sejalan dengan apa yang Mas Tony jalanin ini sampai detik ini pun dalam berpraktek dan berdosen itu akhirnya bersinergikah atau saling banget karena saling mendukungkah itu dalam karena kalau mau ngomong jujur tuh project-project itu kan pakai biaya-biaya yang besar ya. Tapi kalau misalnya kita research dan study ini kan kita bisa bikin semacam storytelling yang kira-kira projectnya mungkin nggak dibangun, tapi kita bisa punya pemikiran-pemikiran yang lebih advance. Ya, Jadi ya, kalau mau ngomong jujur di sekolah tuh kan kita lebih maju daripada realita, karena kalau realita itu mau ngebangunnya aja mesti pakai uang berapa itu. Kira-kira gitu kan. Nah jadi kita tuh yang jadi menarik bisa benar-benar eksplorasi dan ngegali seluas-luasnya wacana-wacana atau mungkin bentuk-bentuk yang novelty yang baru gitu. Tapi kan kalau kayak gitu ya bisa jadi teori-teori itu sebenarnya belum tentu bisa direalisasiin ke dunia nyata nggak sih? Semua bentuk-bentuk arsitektur dan ini sebenarnya kan dari fiktif dan saya kayak fiktif dulu, jadi maksudnya kayak imajinasi semua kan, terus akhirnya kita realisasikan gitu kan. Ya, dengan teori bentuk, teori ini. Ntar kalau tapi itu dalam balik lagi realisasi sebenarnya bukan seperti balik ke teori-teori itu kan sebenarnya dari praktek. balik tadi. Ya, Iya, kan iya, gitu kan iya, interaktif kan, gitu kan sebenarnya. Dan nanti ketika Mas Tony tadi dalam berpraktek, terus kemudian kan tadi dengan habit yang meriset, apa segala macam itu kan sehingga bekal untuk mendesain tadi itu lebih banyak yang dia bawa gitu loh, nggak cuma sekedar harus dibangun gitu kan, tapi dengan kebiasaan research ini bentuk apa lagi nih yang Jadi kita bisa dibikin. ngajarin mahasiswa-mahasiswa itu bikin storytelling yang koheren gitu kan, berdasarkan research yang dia buat. Misalnya yang tadi salah satu murid saya yang bikin sense of smell itu jadi kita kalau tugas akhir 4 semester sekarang. 2 tahun. Tugas Kalau akhir. iya ada beberapa segmen yang 4 semester. Jadi pertama kali kita nge-research. Jadi namanya riset 1, riset 2, riset 3 baru tugas akhir. Ya, emang begitu. Jadi maksudnya dunia education tuh udah Sedalam itu udah jauh nih sekarang. Udah nggak kayak gitu udah jauh dulu banget aja, gitu. pokoknya ya. Dan saya tuh punya keleluasaan sama si Martin ini untuk bilang yang terbaru yang paling novelty ini sekarang ini, jadi kita robah seperti ini gitu. Kira-kira apa yang bagus seperti ini. Nah itu tuh berarti semester pertama ini kita lagi mencari topik aja tuh harus membuat satu argumentasi gitu kan yang masuk akal gitu kan, supaya kita bisa ngerjain si project ini. Nah contoh kasus yang sense of smell itu dalam perjalanan dia meriset 10 jurnal ilmiah dan everything-nya itu, dia akhirnya lari ke menolong orang-orang yang tunanetra.
Tunanetra. Yang Karena mengandalkan sense of smell dan hearing dan ininya ternyata lebih kuat. lebih kuat dibanding Dan visual. ternyata dia bisa kolaboratif sama orang-orang yang tunanetra gitu misalnya untuk membuat sekolah yang lebih nyaman buat dia. Dan si research itu sangat berguna karena nggak ada yang mau bikinin. Siapa yang punya duit buat begitu? Gitu kan, sorry bukannya nggak ada, dia nggak ngomong duit lagi lah. Apa? Soalnya siapa yang mau ngedanain gitu kan kalau nggak ada inisiatif seperti itu dulu gitu kan. Dan si research anak-anak ini tuh sangat manfaat gitu loh jadinya. Itu yang dibilang utopis tapi sebenarnya dengan penelitian-penelitian yang lebih masuk akal, storytellingnya tuh dapat sebenarnya. Dan saya happy banget anak-anak itu tuh bawa maket, terus ada huruf braille-nya. Jadi nanti dia pameran, yang tunanetranya diundang, habis itu mereka bisa menikmati si hasil karya itu lewat ini tuh denahnya kayak gini. Dia ada huruf braille-nya. Itu ya. Habis itu yang nanti sense of smell-nya di sebelah mana, pakai tanaman apa, dia study gitu ya. Terus yang study lagi nanti sense of touch-nya seperti apa. Jadi yang kuning-kuning yang biasanya pakai tongkat itu udah dibikin pattern-nya di mana. Nah, Dan segala macam gitu. Dan kalau misalnya Mira lagi sempet kita lihat tuh pameran itu luar biasa. lo ajak yang gua buat ya. tuh siapa? Ajak kita ya. Yang buat proyek itu siapa? Nggak ada. Gitu susah. Nah, itu gua lu ngomong panjang lebar kayak gitu ya. Itu kan di dalam dunia akademik ya kan. Yes. Nah, misalnya orang tunanetra itu tadi ya. Dia udah sejauh itu menuntut ilmunya ibaratnya gitu. Researchnya. Nah, di dunia nyata dia akan dapat klien nggak sih? Kalau dikasih yang lebih gampang, lebih gampang. Itu udah lebih susah. Harusnya gitu. Artinya dengan kalau dia udah bisa sampai ke titik itu, proyek-proyek lain tuh agak jauh lebih gampang untuk dia lakukan. Gitu kira-kira. Klien Karena ada yang yang research kontemplasi yang mungkin belum tentu sampai ke situ, tapi at least dia itu bisa sampai selevel itu sehingga kalau proyek yang akhirnya nanti penggunanya ada yang kayak gini atau enggak ini diterapkan dalam prakteknya misalnya gitu. Mungkin emang Jadi yang kita ajarin yang balik lagi kalau di education itu kan sebenarnya kamu dikasih pancing ya lu harus mancing sendiri gitu kan. Jadi gimana caranya kamu dapat ikan gitu kan, basically gitulah. Apa kan? Nah ini yang sebenarnya diajarin tuh kita di era masa depan proyek-proyek kita itu based on research supaya keilmuan kita maju lah. Iya Gitu kan. benar-benar. Jadi advance lah kalau nggak gitu-gitu aja. Gitu-gitu nggak ada aja. novelty dong. gitu aja. Iya ya itu benar banget. Kadang-kadang kita kan ngerjain proyek pun ngerasa gila gua ngerjain gini-gini doang nih dari dulu. Tidak ada. Pengen sesuatu yang beda ya kan? Bener. Ternyata dari ilmu yang tadi dicoba jadi bisa membuat proyek itu bisa lebih advance dari apa yang kita kerjain sehari-hari. Dan secara personal gitu ya, kita sebagai manusia itu kan pengen apalagi nih. Iya kan? Iya. Apalagi yang baru nih. Apalagi yang baru nih, sosial apalagi yang bisa media dilakuin. sekarang agak minta dan menuntut itu gitu ya. Novelty itu jadi penting banget. Ini udah lihat nggak usah. Yang baru-baru Ini mana udah nih? terbiasa. Heeh. Ini apa bedanya bukan yang kemarin? Skip. Itu. Mau S3 bu? Jangan bu. Nah tapi sebenarnya tujuan S3 balik lagi untuk menyumbangkan sharing Menyumbang. Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Kira-kira maksudnya nggak ada yang Nggak ada yang salah dengan S3 sih. Iya, Cuma kayak sebenarnya- ada waktu kan loh. Lebih ke situ. Dia aja ada. Kaki, apalagi gua mestinya ada ya harusnya ya. Ya kenapa enggak gitu ya. Tinggal memanage waktu. Berarti sekarang Mas Tony masih kerjain project-project yang as practical as interior designer masih? masih terakhir kan yang di Singapura. Nah, project apa itu? Nanti saya akan publish di bulan Januari kali ya. Nah, proyek apa itu Mas? Apartemen, private residential. Oke. Nah itu juga sama karena saya memang balik ilmunya di situ, jadi materiality and sensibility Diterapkan. jadi isu di situ. Tapi kalau yang user yang jadi gini nih, kalau sensibility itu tuh sebenarnya indera kita tuh Dirangsang. dijadiin kayak jendela buat masuk ke dalam satu pemahaman ruang yang baru gitu. Kira-kira gitu lewat material gitu kan sebenarnya. Jadi material ini kok halus ya. Nah itu tuh prekognitif sebelum rasio. Sebelum rasio masuk, kamu udah ngerasain dulu lewat sensasi itu dulu. Strategi itu yang dipakai gitu di project itu. Di project yang di Singapura ini. Ntar kalau fotonya
lagi sempat aku kasih lihat. Ada Bisa open di-share house dulu. nggak sih kita jalan-jalan ke situ ya nggak sih? Kayaknya enggak. Enggak ya? Ini buat ke Bintaro. Tapi berarti yang keren adalah Itu ketika sama seperti ini. Ini tau nggak lo, Ton? Tiles ini bisa Iya. menyerap bau. Nah, itu kan menarik tuh. Iya, jadi kalau lu taruh misalnya di once lu taruh di kamar mandi, Ya oke dong, ya, supaya nggak bau iya, ya. supaya nggak bau. Oke dong. Nah, semaju itu perkembangan material itu. dan ini dikembangkan kan di Jepang ya Mas. Kita tahu Jepang tuh ruangannya kecil-kecil. Jadi penting sekali smelling dan lain-lain itu gampang dihilangkan gitu harusnya. Benar, Sehingga benar. material ini penting untuk ditaruh di situ supaya menetralisir ruang yang kecil tadi. Gitu. Kalau kita kan mungkin rumah-rumah yang gede atau airy apa segala macam, mungkin material ini nggak terlalu menjadi Terasa matters. penting. Tapi ketika di ruang-ruang yang memang skalanya itu dekat dan intimate tadi, sehingga perlu ada pengendali kayak material yang menyerap bau, menyerap Misalnya kelembapan, meredam suara, Iya. gitu ya. Saya ingat banget tuh waktu ke Hong Kong dikirim survei gitu ya. Ada satu hotel di Hong Kong yang begitu masuk, kan Hong Kong tuh metropolitan banget ya, rame gitu. Iya, Dan iya. Begitu masuk suaranya nggak ada, Langsung zep gitu ya. Zep gitu. Wow. Mahal sih, cuman Iya, masih. Iya ya. Mahal banget, Sebenarnya itu tuh benar banget. Itu tuh gue ada klien yang pakai ini Soundproof. bukan soundproof sebenarnya ya aluminium, bukan aluminium juga. Iya, harus double kusen. glass, gitu, segala macam Itu tuh di benar-benar fasad ditutup arsitektur. azan tuh nggak kedengeran tau nggak sih? Terus kita bisa ngelihat kota Hong Kong dari atas, rame banget gitu. Terus di sini sunyi, senyap gitu. Wah itu, ya itu yang Mas Tren bilang, apa? Another quality gitu. Berarti PR-nya Benar, adalah quality. bagaimana kemajuan material itu jadi tidak semahal itu sehingga bisa lebih gampang digunain di Syukur kalau proyek-proyek. misalnya lebih affordable gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kan Tapi PR-nya sebenarnya lebih kalau gitu. kita ngerti materiality and sensibility yang dicari adalah meaning sebenarnya, makna. Nah mungkin buat beberapa orang makna sih Pak, nggak ngerti. Apa tuh? Makna itu sesuatu yang bikin lu tergugah. Gitu. Itu yang dicari. Begitu aku inget pergi ke sana ke Hong Kong itu dan wah aku dapat ini. Mahal ini pengalaman ini gitu ya, nyadar. Terus ya ini kok nggak ada suara ya gitu kan sama sekali. Nah itu tuh sebenarnya meaning yang nggak bisa lu beli gitu ke dalam tanda kutip ya, dibeli sih di situ. Cuman maksudnya pengalaman itu nggak bisa tergantikan kali ya. Menghadirkan Ngerti nggak? gitu ya. Itu kejadian-kejadian yang ibaratnya sesuatu yang buat lu jadi kayak nambah ilmu tanpa lu sadarin. Benar, Iya dan kan? itu tuh akhirnya menggugah perasaan lo dan akhirnya lo dapet pencerahan gitu di situ. Kira-kira gitu. Nah, desainer itu kan kadang-kadang kalau ngedesain pun pengen seperti itu. Jadi orang kalau ninggalin suatu tempat yang kita desain, dia tuh bisa ingat sesuatu di dalam desain kita. Nah, itu tuh Iya kan? sebenarnya- Jadi keluar dari pintu, itu yang itu loh, di tempat itu tuh yang begitunya. Ya Dan kan pengennya si begitu. perasaan itu kadang-kadang susah buat dijelasin. Atmospherical gitu Harus kan. dialami. Harus dialami dan karena atmospherical itu jadi yang itu loh, tapi aku mau ngejelasin pakai kata-kata nggak Iya. bisa. Iya, iya. Mendingan Nggak kamu bisa, udah ya udah kesana. sana aja lah, udah kamu gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya kita tuh arsitek tuh goalnya itu, apa atau interior designer tuh itu tuh mahal. Iya, iya, Itu tuh benar. mahal banget. Tapi asal Gimana lu ya? tahu ya Ton ya, Mm. itu nggak semua orang aware, punya awareness terhadap hal-hal seperti itu loh. Karena kan kalau orang meaning apa sih maksudnya lu kayak lu ngimpi ya gitu ya atau kayak ngomong apa ya, tapi kalau udah dirasain sendiri kan kamu ngerasain manfaatnya. Iya, Maksudnya kan lewat indera kan, balik lagi kan semua tubuh kita jadi jendela buat kita mengalami Mengalami ruang tadi ruang ya. tadi yang mungkin unik gitu kan, pengalamannya unik gitu kan. Pengalamannya udah. Gitu kan. Dan mungkin nggak semua orang punya kesensitifan itu ya, sehingga itu yang maksud gue sehingga dia bilang. mau masuk ruang apapun, mau ini kayak buat dia Cuman sama aja sih keluar gitu. masuk, keluar masuk, Tapi untuk Mungkin mereka lagi yang pikiran ya. nggak dipikirin sama mereka. Jadi gitu deh. Iya. Gue tuh ngerasa kayak Tapi misalnya ke mikirin yang Bali, lain. kayak ke Bali aja gitu ya. Terbiasa dari dulu kalau
turun dari pesawat masuk ke bandara di Bali ada bau dupanya itu kan ya. Iya pasti. Ada suatu masa di mana dia ganti bandaranya, mungkin belum ada dupanya. Itu gua keganggu banget tau nggak? Ini mana sih bau dupanya nih kok nggak ada? Cari emang. Buatnya di Bali loh. Gitu loh. Cari ya. Ada segitunya loh. Iya kayak gitu. Atau lu ke spa aja gitu kan, kalau spa enggak, kalau maksudnya kalau ke spa tertentu itu kan kadang kelembagaannya beda, orang tuh bisa merasakan, nggak usah smell, lembabnya tuh beda gitu, masuk ke spa sama ke ruangan yang lain, itu kan udah membuat kita berbeda perasaannya ya kan, terang dan gelapnya juga berbeda, baunya berbeda, ya nempel di kitanya misalnya kursinya atau apa juga berbeda, itu kali ya yang makna yang dibilang Dinding. Jadi kita juga kadang-kadang lu belajar sekolah-sekolah tinggi-tinggi apa sih yang dicari? Meaning. Mungkin jadi kita nggak nemuin bom atom ya di research nggak se kita cari itu makna juga ya. Gitu kan? Iya itu Apa? sesimpel ya anak gue pernah ngomong dia matematika nih. Ya ampun ternyata gunanya belajar matematika yang itu tuh untuk ini. Dulu waktu SMA diajarin gue gak ngerti ngapain lah ya nih guru ini ngajarin gini, itu kan susah gitu ya. Nggak ada efek guna fungsinya. Nggak kan? kebayang relate-nya kemana gitu. Ya. Pas sudah kuliah ya mungkin ya itu lebih dijelas. Ya ampun dalam kehidupan sehari-hari itu tuh gunanya. Dan itu tuh sebenarnya kalau di appreciate itu berharga, Ya. gitu kan. Sayangnya ya banyak yang nggak appreciate kali ya, gitu kan. Nah itu kalau maksud udah gitu gue, sayang. banyak orang yang nggak appreciate terhadap apa yang terjadi di sekitar, sekitar lu. kita, gitu kan sebenarnya. Tapi memang nggak semudah itu juga kan, kalau Mas Ren kayak arsitek nyusun material aja jadi sesuatu yang meaningful aja kan butuh effort. Kita kalau taruh senglong kayu gitu ditumpuk-tumpuk gitu aja apa sih artinya? Nggak ada. Tapi begitu udah jadi pintu sama Mas Ren kan, kita bisa masuk ke dimensi yang lain dan meaningnya beda. Jadi kan itu memang tangannya arsitek. Gak pernah pikiran gue. Asik banget kan ngobrol sama dia tuh. Emang iya dari Kan kuliah kalau tuh itu kan keahliannya Mas Ren ya. Bener nggak? Sampai akhirnya jadi meaningful kan si pintu itu, gitu kan? Dosen banget sih. Baru ngerasa memang ilmunya sampai ke enggak, level ke situ gitu. bukan dosen banget. Maksudnya ada yang ngobrol sama dosen ya udah ngobrol aja gitu loh. Ya, maksudnya Anggap dari- aja maksudnya kita dari- nggak tahu dia Tony ngajar atau enggak. Emang Iya, Bang. Memang Dia- yang tadi saya cerita, saya ketemu dengan teman-teman yang tadi. Kalau sekarang mah enak ya, tapi lebih enak. Karena kita nonton YouTube juga kayak ketemu temen yang tadi gua cari-cari itu. Kira-kira jadi ilmunya tuh, oh nonton YouTube juga udah dapat masukan juga Iya. gitu ya kalau sekarang. Tapi zaman dulu mau nonton YouTube di mana? Saya mesti nyari teman loh. Iya. Nyari temen juga, temen yang memang harus kita Yang bener seleksi juga gitu kan. melalui seleksi yang sama chemistry-nya. Lo mau S3 apa jadi ya? Untuk membagi ini ilmu. Iya, jadi sebenarnya tujuannya Itu kan itu lebih sih. ke awareness ya. Iya, Harus bisa terhadap sharing. bidang kita. Sharing. Dan kalau sharing itu ternyata saya tuh happy ya. Ternyata. Kalau Dan sharing. kadang ya beberapa orang tuh kalau dia mengajar itu sebenarnya dia belajar. Ya. Karena apa yang dia ajarkan itu mau nggak mau dia menempel ke dia dulu kan gitu ya Bener kira-kira. banget, Mas. Ya Bener kan banget. kita ulang-ulang tuh akhirnya kita paham bahwa apa yang kita sharing Nah, itu balik adalah lagi kita ke yang anak-anak belajar. muda yang ini, mereka itu sebenarnya bukan strawberry. Mereka bukan lembek. Mereka tuh makhluk yang lebih cerdas. Yang tahu apa yang sebenarnya lebih penting, mana yang lebih Banget, cepat, banget. gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngarahin yang lebih tepat, sebenarnya dia bisa grafiknya bisa tinggi ya. Jadi sebenarnya kita Gitu. yang harus menyesuaikan ya, bukan mereka dipaksa nyesuaiin kita ya. Banyak dengar kali ya, empati dulu sama mereka. Banyak dengar dulu sebenarnya apa ide kamu gitu. Ini tipikal yang memang deket banget dengan Gen Z. Gimana enggak aja. Iya. Saya suka sama anak-anak. Iya. Iya. Jadi ide-idenya dia, oh kamu unik banget ya, ini saya nggak pernah lihat nih. Ayo, apa? Kamu mau ngurusin tunanetra gitu kan? Kok ini nggak ada nih proyeknya kayak gini? Ayo, gitu. Kita lanjutin lagi terus Lucu ya? diulik lagi sampai akhirnya jadi gitu kan. Karena emang kadang tuh orang mikir kebanyakan ya kalau interior tuh kan sangat praktikal tadi itu ya. Nggak sampai ke teori yang gimana. Mungkin kalau di ilmu lain tuh
justru ya kayak mesin atau apa itu kan bisa sangat Scientific gitu ya? scientific gitu. Kayak gitu ya? Kalau kita ngelihat ruang apa itu kan nganggapnya itu semua praktikal kan. Tapi ternyata ketika kita mau mengulik itu jadi lebih dalam gitu ya. Itu menjadi sebuah ilmu yang tadi tuh yang bisa kita naikkan levelnya. Tapi sampai gue ya titik waktu tertentu. kuliah itu berpikir ya nggak Iya. gitu juga, soalnya waktu kuliah Pak Primadi itu gue merasa bahwa desain itu nggak sekedar ngedesain dan gambar gitu loh. Iya kan? Iya dong. Pada saat kuliahnya The Pak way of Primadi. thinking. The way of thinking. Ya, Kalau di dalam Thinking. ruang di dalam itu ketika orang awam ngelihatnya kan nggak ke situ Mir. Iya, Itu teman-teman gue yang dari jurusan lain nggak jurusan paham. lain, ngapain sih kan cuma bikin ruang doang gitu kan. Pokoknya nggak- Iya, iya. Kalau kita yang udah di dalam situ akhirnya kan kita bisa melihat nggak cuma sekedar itu. Banyak yang disenggol dalam indera kita lah apa segala. Bener, Orang lain bener kan melihatnya banget. nggak ada hubungannya kali gitu. Ya kan bisa jadi ke situ. Cuman kayak ruang ya udah lo mau beraktivitas doang selesai gitu. Padahal di situ ada perasaan, ada mood yang dijaga. Ya kan? Itu ngaruh dong. Bener. Jadi mainan kita di situ sebenarnya. Gitu kan? Di perasaan Kira-kira orang. gitu. Kita berkutat di daerah situ. Kira-kira. Iya, benar. Dan menyenangkan ketika kayak Mas Tony itu udah paham gitu ya terhadap apa feeling orang apa segala macam kemudian dalam berprakteknya akhirnya lebih dari sekedar membuat ruangan yang begitu tapi kayak ini moodnya harus sampai ke sini, sensitivitasnya orang tuh seperti ini, diarahkan ke sini gitu kali ya. Bener. Jadi sebenarnya kalau Mas Ren tadi omongannya itu direkam, bener kan? Itu terus ditulis. Itu jadi Itu sebuah teorinya Mas teori. Ren, gitu. Iya lucu Itu juga. sebenarnya. Dan yang sekarang ada teknologi yang bisa ngerekam itu, Iya. gitu kan? Bahkan semua Bukan bisa jadi sekedar texting. buku, gitu kan? Kalau sekarang enak kan? Gitu kan sekarang. bener. Ya. Bahwa dapat ilmu tuh nggak cuma baca tapi bisa didengar. Kalau sekarang kita nonton bisa YouTube, dilihat. Iya, bener. Karena ada catatannya di situ. Gitu Mas. Keren banget. Iya. Makanya ada podcast ini. Ih luar biasa ya. Untungnya kita biasa. undang Mas Tony ya. Podcast itu kayak 20 tahun lagi masih bisa didengar nggak sih? Bisa dong. Kayak buku aja. Buku kan kita bisa baca buku dari yang tahun Nggak hilang 20-an itu ya? bahkan. Makanya harus terekam. Rekaman itulah yang akan kayak terus ke generasi-generasi berikutnya gitu. Bisa jadi ini kayak dicari gitu. Rekaman podcast. Sofia. Menjadi sebuah ini apa ya dokumen penting gitu. Iya. Sebuah podcast itu nantinya. Nanti ya, kalau misalnya segmen. Mas sekolah lagi, gitu Ha. ya. Terus atau mungkin nggak usah sekolah lagi lah, belajar apapun lah, menurut saya. Jadi si profesor saya Pak Bambang Sugiarto tuh ngajarin tentang pola, ngelihat pola atau ngelihat pattern. Jadi kalau misalnya kita di research penelitian itu harus bisa ngelihat pola dari data-data yang segitu banyaknya dan harus membuat klaster-klaster dari data-data yang segitu banyaknya sampai akhirnya kita bisa bikin kelompok-kelompok. Setelah kelompok-kelompok itu masuk, nanti kita dapat meaning dari si pattern-pattern itu. Dari pola-pola itu. Dan ya rata-rata orang yang research S3 ya harus bisa ngelihat pola-pola itu, gitu kan. Tapi Ya, ini ya. balik lagi bukan soal itu. Kehidupan kita juga sebenarnya begitu. Jadi Mas Ren misalnya kayak ibaratnya masuk ke jalan tol. Di situ dunia kita, hidup kita chaos. Jalan apa kebut-kebutan, saling menyalip. Dunia kita chaos. Bener? Chaos kan? Misalnya di Iya, luar sana gitu. Tapi nanti pas bayar tol dia mulai ngerapiin dirinya tuh. Jebret ngerapiin dirinya. Gitu kan. Nah, di situ kita bisa ngelihat pola-pola. Nah, si pola-pola itu tuh harus bisa ditangkap tuh. Kira-kira tuh nanti keluar dari situ chaos lagi. Gitu kan. Jadi kehidupan kita tuh sebenarnya Itu yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup kita. benar. Dan kalau sebenarnya. misalnya Mira punya masalah, kamu punya masalah, coba kita lihat dulu. Iya, benar. Kita selesaiin pelan-pelan terus kita urai. Iya, Gitu loh. itu bener banget. Gue tuh Kira-kira ingat gitu. ya setiap bulan November dulu, Desember dulu tuh ya. Kenapa gue tuh selalu sedih gitu loh. Lu kenapa? Mir? Harus bayar bonus. Terus ya udah tinggi. Terus tahun depannya begitu lagi gitu kan. Lama-lama kan lu jadi ngeh ya. Heeh. Kenapa perasaan tahun lalu gue ada juga perasaan ini di bulan-bulan yang sekitar bulanan ini gitu loh. Jadi waktu itu hilang ya masalah itu, perasaan gloomy-nya itu hilang. Oh berarti gue jadi makin ke depannya, oh berarti ini bakal hilang.
Ini terkait proyek. Bumi ini bakal hilang gitu. Makanya waktu COVID si Donald Trump kan bilang tuh di pidato-pidato dia waktu COVID tuh, tenang katanya. Ini bakalan memang bakal naik grafiknya, habis itu nanti turun, ada virus, bisa ada antidotnya gitu kan, habis itu nanti biasa lagi gitu. Karena dia dari cukup umur udah tahu, pola itu udah tahunan ya. Apa? Ada pattern itu ada tuh udah, kejadian-kejadian itu di zaman dahulu. yang ya polanya begitu. Iya. Gitu. Sama yang Kira-kira gitu. kalau gue pikir tuh kayak tahun politik. Nah itu kan Iya. berulang per 5 tahun tuh. Gitu. Itu udah pasti akan berefek pada nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah terlalu ekonomi dunia, ekonomi dalam biru-biru architecture, desain pasti ngefek kan. Tapi ya udah kita udah tahu nih 5 tahun sekali ini akan mengalami gini, jadi patternnya kayak gitu, jadi kayak santai aja. Iya, harusnya gitu. Harusnya Jadi gitu. jangan marah. Iya, jangan panik gitu. Jangan emosi. Kita lihat dulu polanya gitu Iya, kan. benar-benar. Kira-kira Nah, gitu. gitu ya. Itu salah satunya Iya. ketika kita bisa menganalisa semua data ya dari lihat pola-pola itu tuh akan kayak gini kok, sehingga ngadepinnya akan jauh lebih siap kali ya ngomongnya ya. Jadi istilahnya kalau kamu melihat mapping dari Iya, atas iya. gitu, dilihat, oh ada petanya gitu, oh Kayak gini. Iya. Kalau masih pusing, Iya, di kalau sini. masih pusing terus kayaknya dia Iya. nggak lihat pola itu ya. Jadi Iya, kayak, susah. aduh ini kenapa? Susah. Loh kok nggak ada ini nggak ada? Oh. Karena dia baca itu, ya. Benar. Baca pattern yang ada. Sebijaksana itu ya sebenarnya. Iya kan? Ibu-ibu ini tiap akhir tahun sesuai dengan musimnya udah Masa-masa kontemplasi ya. Masa-masa kontemplasi. ya ngomong-ngomong akhir tahun biasanya kalau kayak di ini ya kalau di kampus pasti udah mulai libur nih Mas ya. Iya, udah bener. mau masuk nih, Bener udah banget, libur, bener banget, udah bener banget. udah lebih tenang. Tapi nanti Januari masuk lagi, udah mulai lagi semester baru ya kalau nggak salah. Ya. Bener, Januari ini Iya. semester baru yang anak baru masuk. Iya betul. Berarti ini Mas Tony ini dosen yang memang bukan tetap tapi yang home base-nya di sana dan akan selalu ngajar setiap semesternya. Setiap semester dan saya misalnya pilih hari apa, misalnya Selasa, Jumat, Rabu saja atau apa bisa milih. Gitu loh, kira-kira begitu. Dan sisanya saya kerja di kantor, of course. Itu yang membuat keseimbangan gak sih kalau Iya, aku balance. lihat ya. Mas Tony bukan tipikal orang yang harus praktek terus gitu, tapi ada yang sharing tadi Sebenarnya, dengan akademi tadi. Kalau saya nggak membuat bisa jadi lagi praktek sama teori kan, Harus udah sama yang aja kayak ya. gitu, udah kayak itu blend satu aja. siklus, Udah satu itu satu paket. siklus gitu kan, udah satu siklus, lu nggak mungkin teori tambah praktek gimana sih, Iya, gitu iya. kan, praktek tambah teori lu nggak kontemplasi apa, Iya. gitu kan, jadi saya nggak begitu gitu, ngeliatnya, gitu kan mas. seru ya. Menjadi seorang Mas Tony gitu ya, yang kita lihat dari awal karirnya tadi dari 2 tahun bekerja di perusahaan Amerika, kemudian iya untuk mendetailkan itu sampai ke titik Mas Tony sharing dengan apa yang Mas Tony pengalaman-pengalaman, kemudian juga berpraktek juga dengan ini proyek nggak cuma di Indonesia berarti ya Mas ya, Betul, udah sampai ke Iya. Singapura gitu. Lu Tony ini loh waktu itu menang project gereja lu ya. Kohler Design Award. Kohler Kohler Tahun berapa itu Mas? Itu ceritanya gimana sih tuh project itu sih? 2018 kali ya? 2018. Oh iya, sebelum 18 COVID ya. 19 gitu Iya, ya. iya, iya, iya. 2019. Itu menarik ya ceritanya sebenarnya. Keren tau gak sih? Waktu itu dapat project CSR dari satu perusahaan. Nah, kita memang banyak kerjain corporate. TSDS ini banyak kerjain corporate. Dan kebetulan corporate yang kita desain itu butuh CSR, bikin gereja, gitu kan waktu itu. Dan si gereja ini dibuat dari istilahnya kayu-kayu yang kalau dijual tuh istilahnya nggak diserap sama pembeli, dikembaliin lagi kita pakai. Gimana? Jadi kalau Barang pembeli reject. kalau iya barang reject. Oh. Barang-barang dari Nah, kayu-kayu iya. dicek gitu ya. Dan menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya pakai Barang kayu reject. terus belang-belang gitu Iya, terus iya. beda-beda gitu kayaknya nggak apa-apa. Karena kan yang tadi saya bilang sensori tubuh kita sebenarnya bisa menyerap bahwa itu kayu. Dan strateginya waktu itu single materiality karena jarang bangunan tuh yang single materiality, kayu semua gitu misalnya. Jarang banget, kan biasanya dia tuh ya ruangan ini pasti Iya, ini banyak keramik, macam-macam. cat apa segala macam. Single material itu bisa mengkomunikasikan satu pengalaman ruang yang spesifik gitu jadinya, kira-kira. Dan ini eksperimentasi menarik waktu itu. Kenapa kita nggak bikin single materiality aja kayu semua? Oh. Gitu kan.
Itu jarang kan? Iya. Ya, pasti jarang. Nyampur Dan bisa kita ada di-mix. materialnya. Tapi akhirnya jadi nunggu material tuh Mas. Lama. Bangunnya lama. Soalnya- Nunggu barang-barang itu. Gitu. Soalnya di mana waktu itu di Kalimantan. Kalimantan. Iya, gitu. Di tengah hutan. Di tengah hutan, gitu. Jadi akhirnya kontraktornya bikin sekolah di sebelah sini. Kalau lagi ada barang yang datang, Ya, akhirnya dia kesini terus bikin sekolah lagi gitu terus. Akhirnya Balik gitu. terjadilah itu bahwa Sampai akhirnya berdiri. Tahunan itu. Tahunan. Jadi kan nunggu material yang ada aja. Jadi nggak ngoyo target kapan Iya, gitu. iya, jadi Kira-kira kalau gitu. Dan waktu itu dibikinnya lewat passive cooling. Kita nggak pakai AC. Iya. Kita nggak pakai AC, passive cooling. Jadi ada bukaan dari Bukaan dari bawah, bawah. terus buka ke atas. Inspirasi saya dari Aula Barat ITB. Oh, itu berarti yang ngedesain itu membuat kesan. Iya. Henry Meganpon. Jadi itu salah satu inspirasi dari si gereja itu, gitu kan. Dan suhu di Indonesia itu kan panas banget ya. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak jendela lah. Apa sebenarnya bikin jendela tuh Sebenarnya panas gitu ya? gitu loh. Apalagi kalau glass box gitu, aduh. Yang penting Gitu kan. udaranya. Dan Udaranya humidity kan ya takutnya. Iya. Plafonnya harus tinggi dan everything gitu. Jadi memang si Aula Barat ITB itu sistem passive coolingnya tuh emang benar-benar menurut saya Iya, wah, ini itu tuh menarik sekali. itu gitu. adalah gedung Berhasil. di mana nggak ada AC tapi kita nggak Kita pernah enak-enak kepanasan aja di dalamnya. Dan waktu itu kan kalau Oke, Bandung dan- masih dingin banget ya. Sekarang udah panas. Gitu kan. Di sana panas sekali loh Mas di Kalimantan tuh. Gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu Mario Wibowo waktu dia pernah fotograf workshop di kantor saya gitu ya. Hutan sintetiknya Pak Bill Living. Saya kenalin gitu sebenarnya. Dan akhirnya saya telepon Mario, Mar, boleh nggak bantuin saya foto ke Kalimantan? Ada beberapa proyek di Kalimantan sekalian di Rapel gitu. Hotel di Misega sama ini. Sekalian satu trip, kamu foto semua gitu. Dia pergi ke sana, jauh tuh, mesti naik off-road mana? dulu. Kalimantan di sebelah mana? Tanjung Redep, Kalimantannya di Tuh tengah hutan. Di bawah ya? di Berau. Berau. Oh. Tanjung Redep gitu kan. Itu di inilah di hutan gitu kan. Naik off-road dulu. Aku kebayang sih Mario. Terima kasih Mario. Makanya. Apa bener-bener dia kasih kaos saya yang ada gambar gereja Sajaunya loh dibikinin sama saya. Saya kayak HP bener-bener appreciate. Loh, dia foto lu ikutan dong? Enggak. Oh, enggak. Aku bener-bener sibuk waktu itu. Bener, maaf banget nggak bisa nemenin. Bener-bener sibuk. Apa waktu itu. Terus udah gitu Mario tuh ngepost di salah satu Instagram dia. Lalu si Art Daily ngeliat postnya Mario, dia minta sama Pak Mario ini gereja Sajau ini dimasukin ke Art Daily. Ternyata itu banyak banget yang minta abis itu. Sejak Art Daily dia post di Art Daily itu kalau nggak salah follower Instagramnya 3 juta atau berapa juta ya? Kira-kira ya. Banyak banget yang minta ini email gitu ke saya. Pak, kita dari Design Boom minta kontennya dong. Hari ini saya dapat surat lagi. Minta. Gereja itu lagi. Saya mohon maaf boleh disebutin Ya nggak apa-apa. Boleh. Asri Indonesia minta. Oh, gitu. Nggak salah itu kan bulan Itu waktu udah zaman lama. Covid gitu kan. Enggak, tapi saya suka mungkin mau Natal kali. Terus udah gitu ya udah kirim lagi again gitu loh jadinya. Design Boom itu berapa juta ininya dan yang ngepost itu Banyak. benar-benar banyak banget seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini. Saya sampai heran itu waktu Covid. Ya mungkin. Waktu Covid. Gitu. Itu memang once memang tuh project secara visual bagus, Iya. Storytellingnya bagus. dan memang apa ya punya konsep yang kuat gitu. Rasanya Dan fotonya juga bagus. Iya, sebenarnya Mario. kan Pak sehingga Mario. makanya itu gampang banget dikonsum orang awam sedunia gitu melalui platform-platform yang ada ya Mas. Gitu. Betul, dan waktu itu kita beruntung dapat award di Kohler Award. Lalu ada kalau nggak salah universitas di Italia yang ngasih award juga. Tapi kita dapatnya honorary mention, bukan yang winnernya waktu itu. Jadi saingannya seluruh dunia waktu itu apa kayak yang orang Scott itu, Dengan gitu. pokoknya project-project yang di dunia itu. Project-project Ya. yang di dunia gitu, kira-kira. Kita dapat honorary mention. Gitu, di situ. Keren-keren. Ini Mereka terperangah kali itu bisa Iya, dari satu karena- material terus tuh memang itu dan yang visualnya keren bagus adalah banget. mungkin salah satunya landscape-nya juga yang masih dalam hutan gitu ya. Jadi
salah satu. Jadi kita kekuatannya juga. bikin enggak juga sih kalau yang itu. Jadi kita bikin kayak box di dalam box. Jadi untuk ngatasin tropisnya itu main buildingnya harus dilindungi lagi oleh satu box yang kira-kira mataharinya tuh supaya nggak langsung masuk gitu. Kira-kira gitu. Nah itu si ruang transisi itu akhirnya bisa menjadi ruang bernafas yang ngumpulin udara dingin yang masuk dari bawah, terus udara panas nanti otomatis dibuang ke atas secara fisika. Gitu kira-kira gitu. Makanya kita ada teknik fisika dulu Ya, ya. gua nggak pinter-pinter amat ya waktu kuliah ya sebenarnya. Aku juga belajar teknik juga. Ya, karena itu terkait dengan Terkait thermal Iya. comfort di ruangan Iya. kan. Jadi lo harus tahu gitu ya, Mir. Tapi teknik fisika itu ada lighting, ada Iya. akustik. Iya. Udah itu. Di zaman itu ya. Susah sekali ya. Diborong. Oh, Ya, aku ingat banget tuh bapaknya Andrianto tuh profesornya. Oh iya ya. Iya. Gua- Andrianto Wibisono. Gue sampai lupa siapa yang ngajar, tapi gue inget pelajaran itu. Ini ngobrolin tentang project, tentang makna, meaning, tentang semuanya kayaknya nggak akan selesai-selesai sih. Karena ini makin lama makin dalam ya, Mir. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Tony? Lu nggak tahu gue dari tadi nanya mulu sama dia. Iya. Ini makanya gue harus coba merampingkan Terakhir pertanyaan. nih ya gue ya. Oke, boleh dong. Goal lu apa, Ton? Setelah melalui sepanjang ini. Ya, balik lagi. Aku tuh sampai hari ini tuh masih seneng kalau ketemu yang muda-muda atau siapapun ya, aku nanya ada yang baru nggak gitu. Aku seneng banget gitu. Jadi terakhir kan misalnya aku dapat dari temen nih si Reski misalnya. Nih buku yang baru nih tipologi topologi arsitektural banget 2024 gitu kan. Apa tuh? Coba baca. Oh iya ini sih bagus. Oke gitu. Jadi saya tuh seneng banget sama sesuatu Yang baru. yang advance gitu loh. Jadinya kita kayak, oh ini bagus nih buat bisa di-share ke mahasiswa. Besok, ayo kita langsung hajar baca buku ini, kamu gantian, gitu kan. Iya, Mungkin iya. pada kesel kali ya baca berat-berat begitu. Cuman ya kalau kita arisan kayak gitu kan jadi mudah ya. Iya. Apa? Aku satu, saya satu bab gitu. Bagi-bagi terus kita cerita bareng ngobrol-ngobrol kayak gini. Isinya apa sih gitu ya. Yuk Gitu kita kan. lakuin atau lah. Nah jadinya dari hal-hal yang kayak gitu kita tuh akhirnya bisa dapet wawasan-wawasan baru dan apa sih sekarang yang lagi bagus nih sekarang gitu kan. Dan kalau ada yang baru Mir, kasih dong bukunya ke saya atau mungkin apa yang bisa dibaca atau cerita apa yang menarik. Saya senang gitu. Karena bisa di-share, balik lagi. Iya. Di-share ke mahasiswa saya. Setahu saya sih mereka senang ya, mestinya. Harusnya sih seneng ya. Setahu saya. Heeh. Mudah-mudahan ya. Gue tuh ngelihat ya, ternyata benar adanya orang makin berilmu, makin banyak ilmunya, itu akan makin Berbagi. lebih berbagi. Iya kan? Ya iyalah, orang yang nggak berbagi itu karena nggak ada. Gak usah julid tolong. Nah tapi artinya gini, dengan gue lihat Mas Tony bahwa senang dengan hal-hal yang baru gitu. Artinya merasa memang tidak pernah berkecukupan tentang ilmu itu juga butuh diambil lagi di yang terbaru dan disebarkan, Share lagi. disebarkan. Iya, Jadi ibarat kalau lo sebagai ibarat botol atau toples ya, itu akan selalu mengalir air di dalamnya dan Iya. menjadi lebih segar gitu ya. Karena yang lama akan keluar, yang paling Jadi baru bersih yang lagi, ya. digunain. Kurang lebih kayak gitu kali ya kalau melihatnya gitu sebagai seorang Mas Tony yang merasa bahwa perlu ada pembaruan di generasi. Jadi bukan tipe antipati terhadap anak muda yang kayak aduh kamu tuh begini jangan gini kan Enggak kadang sih, kayak gitu aku ya. ngeliatnya lain, Iya, memang makanya aku ngelihatnya kayak seru banget menjadi seorang Mas Tony yang kayak bisa mingle dengan anak muda, bisa menerima keadaan kekurangan Sepanjang kelebihannya dia mereka ngomong itu gitu. ya, gue tuh tau gak sih kepikiran. Apa? Aduh mau gak sih ya dia tuh ya, gue undang ke kantor gue yang ngobrol ya sama anak-anak kantor. Ya pasti seneng. Pasti dong, Pasti seneng, bener. maksudnya gue aja seneng gitu ya. Tinggal dia yang mau bangga. Enggak, Tapi masalah. jujur kan, ada waktu enggak? Umur saya udah 50, ada ketakutan-ketakutan gue tuh udah terlalu Apa tuh? tua dan gak relate, ngerti gak sih? Ada tau gak? Oh iya. Ketakutan itu tuh Ada ada. anxiety-nya gitu ya, asik. Ada ininya juga, maksudnya Nggak aku relate. gak relate lagi nanti gimana ya gitu. Itu tuh haunted. Ada ya? Haunted buat gue. Tapi mungkin kalau gue sebagai mahasiswa lo melihat Mas Tony seperti ini sih kayaknya bukan tipikal dosen yang apa ya, yang artinya bakal Patronizing lah. bakal Gitu punya kan? gap jauh juga enggak, karena dari sisi Mas Tony sendiri
kemauan membagi itu gede banget gitu loh. Dan itulah yang membuat beberapa orang yang akan haus ilmu, butuh ilmu tuh akan merapat menurut gue sih Iya ya, gitu. makanya kita tuh sebenarnya harus bersyukur ya kalau misalnya anak-anak muda itu datang ke kita bertanya gitu ya. Soalnya terus terang gue tuh kan kadang-kadang tuh, ya ampun, nanya-nanya mulu sih. Iya kan? Karena sebenarnya tuh mereka masih menganggap kita berguna. Iya kan? Relate gitu kan. Relate, Gue masih iya. kalau udah Masih nggak butuh relate. sekali Tiba-tiba nggak mau kalau ngomong misalnya gimana? lu nggak ada yang nanya ke kita tuh mungkin gue tuh udah jadi dinosaurus kali ya. Iya, takut. Jadi orang yang tidak Gue berguna. ketakutan gue itu sebenarnya. Tapi Mudah-mudahan ya, nggak terjadi ya, Mas. yang aku seneng kalau misalnya ketemu bahan baru, jurnal ilmiah yang baru atau gimana yang menurut gue menarik ya, of course. Karena ilmu tuh luas banget sih. Ada yang Iya. ilmu-ilmu yang saya kurang tertarik juga sih. Ada. Iyalah ya dipilih-pilih mana yang tertarik aja yang kita dalami gitu. Ini pembicaraan nggak akan selesai-selesai tapi kita sangat happy banget Mas Tony bisa datang ke sini, bisa cerita. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau ada yang mau langsung tanya-tanya mungkin Mas mereka bisa ya. Boleh dong. Bisa ditemuin di Instagram atau di website atau di mana? Instagram, iya. Instagramnya apa Mas kalau boleh bisa di-share? TS ada garis strip Think Room. Tuh nanti teman-teman bisa lihat ya, nanti ini kalau di YouTube akan keluar di bawah. Mas Tony terima kasih banget sudah datang pagi ini berbagi dengan kita ya Mir. Senang banget. Gue happy banget sih bisa bertemu soal interior yang punya next level gitu kalau gue melihatnya ya. Thank you banget Thank you Mas banget, Mas Tony. Ray. Teman-teman Thank you, Mir. sampai Thank you ketemu juga lagi. Ton, seneng Ton. Iya, seneng banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Ih seru banget.